Tapi dia juga ini English caster. Oh menarik banget. Menarik ya? Ya bahasanya lumayan banyak. Berarti dia Inggrisnya jago. Betul, jadi gak jadi masalah ya. Jadi masalah. Nah item udah kelihatan item tadi. Sabar ya, Anda kan mintanya banyak nih. Oh iya benar. Dan kita bakal lihat ada Dharma first pick untuk tim Onyx teman-teman. Pei sama Chano. Pei-nya baru keluar. Teddy, sayang Bang Teddy, sumpah. Sekarang sama siapa romnya? Mungkin tank hero lagi ada Lianpo. Zhang Fei boleh lah, Zhang Fei Pei boleh lah. Zhang Fei Pei Chano, kalau ntar di ban hero tanknya. Dan Onyx udah gak punya Ukyo lagi, masih ada Musashi. Buat ngelawan tuh kan lapu-lapu diambil sama mereka. Hero galak bisa Fate bahkan. Kalau misalkan mereka mau, Lady Sun bakal diambil sama tim Onyx juga. Masih ada Jing. Ya masih ada Jing buat Onyx. Kalau dia mau assassin bahkan Yao juga masih oke banget kalau misalkan bareng lapu teman-teman buat ngelawan Pei. Karena Pei-nya di sini nggak tahu layernya bakal siapa nih. Kalau misalkan saja mereka ngambil Zhang Fei di sini, ngambil Lianpo atau Zhang Fei hero tank, kelar sih Shadow Esport. Iya sih. Dan ngelihat Pei yang baru keluar sekarang, sebenarnya mereka kalau mau bawa, Zhang Fei oke. Tadi aku pikir kalau misalnya mereka mau bawa satu ROM support, ya agak berat. Paling kelas lainnya aja sih nanti yang harus agak tebal juga. Cuma kayaknya Zhang Fei bakal jadi pilihan buat Shadow seperti yang tadi kamu bilang ya. Iya, karena kalau nggak bakal di-ban sih. Sayang aja Pei-nya nggak punya layer kalau misalkan nggak ada Zhang Fei. Biron udah nggak ada, udah dipakai sama Frederica tadi di game yang pertama. Masih ada Sunce sih, Sunce bagus sebenarnya guys. Walaupun mereka Sunce-nya udah nggak terlalu kuat ya, nggak sekuat dulu. Cuman Sunce, Zhang Fei, Pei itu strong. Jing bakal di-ban sama Shadow Esports. Luna kayak bakal di-ban juga sih. Harusnya udah nge-pick Pei itu nggak usah takut sama Luna. Cuman ya potensi carry dari ada Jitian ada kemungkinan Luna bisa carry. Cuman sebenarnya kalau misalkan sama-sama jago ya guys ya, sama-sama udah kayak respect lawan, kalau misalkan udah pakai Pei ketemu Luna harusnya nggak masalah Pei-nya. Mungkin assassin lain yang mungkin lebih mengganggu bisa di-ban sama mereka. Lady Zen bakal di-ban juga sama Onyx. Ada Mai Shiranui masuk ke list ban. Mai Shiranui di-pick sama Shadow Esports. Oke, Mai Shiranui udah kelihatan ada Lapu juga, tapi Mai Shiranui juga oke buat dipakai sama Onyx karena ada Dharma, Lapu, Yixing bakal dikasih untuk hero setupnya. Lady Zen enggak ada, mid belum kelihatan ya dari arah Shadow Esport. Clash dulu mungkin bisa diambil sama Shadow Esport. Iya. Dan kita bakal ngeliat dari tim Onyx ya. Mereka udah nge-reveal mereka punya Lady Sun. Di sini untuk tim Onyx sama dengan lapu-lapu. Masalahnya early-nya bakal ada invasi awal nggak buat Onyx. Jingnya udah di-ban, Mai Shiranui juga ditutup. Kayaknya dari Shadow mereka nggak bakal ngasih Onyx untuk bisa rotasi early sih. Dan mungkin dari Onyx sendiri kalau ngelihat dengan adanya Luna di sini harusnya possible, masih bisa sih dari Onyx kalau mereka mau main assassin jungler ya. Masih oke banget, tapi Luna ya kalau Pei-nya invasi bakal berat sih. Enak sih ada Chano sebenarnya buat Soalnya tadi Ukyo udah dibuka duluan kan? Iya Musashi paling. Kalau mau ngelawan Pei-nya banget gitu. Atau Fate? Fate masih bisa sih karena bareng Lapu. Kalau misalkan bareng Lapu tuh kayak beberapa asisten yang tadinya biasa aja jadi kuat banget gitu. Cuma posibilitas buat si Fate ini invasi susah, berat gak sih? Cica jungle. Oke, Cica jungle. Cica jungle. Dengan adanya Xiao Xiao juga di-pick oleh Onyx. Menarik teman-teman ya, Mayin untuk Frederica. Ini salah satu hero terkuatnya Frederica ya. Langsung keluar di game yang kedua. Ya nggak terlalu buruk ya guys ini dari arah draft picknya tim Shadow Esports. Dan Onyx juga kuat. Karena Cica di arah jungle itu biasanya mainnya piercing ya. Bisa pakai Torment ya kan. Nggak harus main Sparkforge. Terlihat ya teman-teman ya, jadi banget dapet pick. Cuman ya kita bakal lihat aja di game yang kedua teman-teman. Onyx Esports melawan Shadow Esports. Skor sementara 1-0. Yes. Xiao Xiao ya untuk Fadel Boy. Dan Fadel masih dengan playstyle yang sama ya.
Iya, mirip-mirip lah. Iya mirip-mirip, masih agresif-agresif juga. Agresif. Padahal nih termasuk salah satu mid laner yang menurut aku underrated. Iya, karena tergantung teammates-nya juga sih. Iya Dia sih. call-nya dapat atau enggak gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan timnya pasif, dia ikutan pasif biasanya. Atau mungkin dia agresif tapi malah jadi gak dapat momennya. Atau dia agresif sendirian gitu ya. Iya, itu dia tuh. Sering banget terjadi sama Fadel. Oke, Cica Jungle kali ini akan dibawakan oleh Onyx sementara Pei dan juga Zhang Fei. Ini apakah akan ada invasi awal yang bakal dilakukan oleh Zway dari Shadow Esports. Game kedua kali ini Megumi. 3 pemain clear dari Shadow. Di area mid masih belum ke clear juga ternyata. Ih, sayang banget kenapa gak dihabisin. Iya kan, padahal udah ngirim 3 pemain loh. Karena kalau misalkan di menit 4 ya, dan ada item roam, satu item roam, item jungle, yang last hit siapapun, duitnya full karena mid Goldnya lane. lebih banyak. Goldnya masih full karena mid lane, jadinya harus sayang banget, tanggung banget kenapa gak dihabisin tadi. Terus habis itu rotasi lagi. Tapi kalau misalkan ke arah jungle, itu dibagi tuh guys XP-nya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan jungle dibantu sama mid lane awal-awal, itu gak level 4, cuman gak masalah karena kan udah ambil mid lane. Bakal level 4 juga nantinya. Jadi Iya. kayak ini sharing gold yang mungkin teman-teman juga mungkin belum tahu. Yes. Dibikin dong videonya. Udah bikin sharing gold. Oh udah ya. Udah bikin, cuman masih pada bingung gitu kan rotasinya kan. Mungkin ini penyampaiannya harus lebih simple. Oh iya. Tapi emang goldnya dapat maksimal kalau di bawah menit 4. Karena masih ada penalti kan dari Iya arah masih ada jungle, penalti. dari Item roam. Ya, item roam memang gak dapetin distribusi gold dari arah lane teman-teman. Betul. Jadinya yang bakal dapat full goldnya tetap ke arah mid laner. Karena di situ jungle sama roam posisinya. Cuman kalau itu isinya marksman nggak megang item roam nggak megang item jungle ya nggak bisa guys. Itu mah namanya nyolong lane, Iya. stealing lane sih. Omelin tuh, omelin ya. Melin. Harus ada yang pegang ini ya, item roam sama item jungle. Iya, kalau item jungle di bawah menit 4 aja. Kalau di menit 4 ntar lasitnya tergantung yang lasit yang paling banyak dapat gold. Yes. Dan dari Shadow kali ini lagi-lagi ya sama seperti di game yang sebelumnya, game pertama, Onyx pun juga ngelakuin hal yang sama. Mereka nggak mau terlalu yang agresif. Kayaknya kita bakal ngelihat 4 menit pertama patternnya bakal sama deh dari kedua belah tim. Mainnya safe ya kan, coba untuk nge-clear aja. Dari Wanzi di sini juga udah mulai nyolong nih ngebantuin Fadel untuk ngambil ke arah satu buah Firehawk di area atas. Betul banget. Belum ada rotasi yang agresif ini sih. Dimitin Hanjigger emang dorong dengan creation aja. Ada bantuan juga nih Miti dikasih ke arah GTN guys. Karena dari arah Fadelnya udah gerak ke arah top lane. Kali ini bahkan udah leash dibantu lagi untuk ngambil ke arah red buff-nya. Tapi yang lasit bakal ke arah GTN. Bahkan Free Grenade ke arah Fire Beak untuk membantu GTN farming lebih cepat. Kelihatan sih komunikasinya nggak ada masalah buat tim Onyx. Dan dari 19 pun ngebantu. Langsung di Enlightenment, Meteor Storm. Truth mantranya connect, masih ada Blossom Event menuju ke arah Pei juga. Emergence cukup jauh. Dari arah Hanjigger, Wanzi masih punya flash untuk lari. Enlishin yang sempurna. Dari arah Hanjigger sayangnya nggak berhasil numbangin Dharma maupun Fadel Boy dengan Xiao. Iya, dari Wanzi ini kelihatan udah half HP. Cuma lagi-lagi ya Onyx bakal main safe aja. Belum ada permainan yang cukup agresif sampai nanti mungkin akhirnya mereka bisa ngambil ke arah Tyrant yang akan muncul tentunya dalam waktu 40 detik lagi. Sementara Easy Boy juga mainnya safe banget. Ini kalau dibandingin sama JD ya, playstyle beda sih. Iya. JD tuh lebih berani untuk ngambil resiko mainnya maju-maju. Kalau kita ngeliat playstyle-nya Arlie-nya ya tadi di game pertama. Dan sekarang Megumi udah mulai ngezoning, udah ada metas yang full juga, outburst udah mulai di tangan juga dari Megumi. Cuma main-main dari Onyx udah mulai kelihatan mereka bakal grouping nih. Cuma GTN bakal ngambil satu buah monster jungle. Dan Cuy kayaknya gak bakal pengen ngambil ke arah Tyrant deh. Apakah bakal dibagi aja? Dikasih mungkin overloadnya untuk Shadow Esports, sementara Onyx bakal ngambil ke arah Tyrant nanti. Mungkin ya, karena kelihatan dari arah Zui-nya di arah top lane. Bakal coba untuk nge-gank ke arah Wanzi, ngelihat dua orang di arah top lane, ya udah langsung digas aja. Tyrant-nya sama GTN dengan cukup aman, free, tuker tower kayaknya. Itu tower sama mereka, jadi mereka tukar tower high ground, tower outer atas tapi nggak dapet juga. Kok nggak dilanjutin? Takut juga Pak, sama satu turut mantra dari Dharma. Iya padahal posisinya dari Wanzi udah half HP dan tadi dia udah mau recall balik. Cuma sayangnya dari Wanzi juga ngeliat pergerakan dua pemain dari Shadow Esports ini nggak bakal ngelanjutin. Jadi kerugian buat pemain-pemain dari Shadow Esports. Sementara Megumi mau coba untuk ngecek brush, ngecek area river apakah ada pemain-pemain dari Onyx. Dan tiba-tiba first blood diamankan oleh GTN di area bawah kali ini. Karena posisi dari Easy Boy-nya keculik, gak ada yang megangin karena Megumi sibuk untuk megang area sungainya di area atas. Wah ini berat sih. Easy Boy apakah mirip-mirip Zaan? Harus di babysit.
Kayaknya iya ya, karena tadi langsung di return to Armaster teman-teman, dikejar sama Chicha. 19 nggak buka regency ya, mereka cuma nyelamatin satu Azure Golem milik GTN aja. Sedangkan GTN lagi fokus bagian mid lane, dia udah dapetin kill juga, blue buff-nya juga masih aman. Wah, Di tangan Shadow Esports, pasif sih, ini bener-bener nunggu Onyx bisa ngapain Shadow Esports-nya. Mereka nggak bisa nebak, mereka nggak punya playstyle sendiri, dari arah Zoe dengan P-nya juga nggak jalan. Nggak ada invasi, mereka mau invasi pun gagal tadi ke arah blue-nya dan mereka nggak nabrak di saat udah tahu nih GTN-nya lagi ada di mana. Kayak udah dapet vision gitu, musuhnya lagi ada di bawah tadi, GTN lagi di tengah, mereka nggak berani buat nabrak buff-nya. Nggak dipaksa gitu untuk ngambil, karena mereka punya smite sebenarnya, 2 smite bahkan. Ada Zhangfei, ada Zoe yang punya smite dengan P-nya. Dan kali ini dari arah atas, dari arah Wanzi, bakal coba untuk backup karena JD berhasil diculik oleh Frederica. Nah ini gak ada backup emang tadi, dan sayangnya emang dari arah si JD juga gak buang flash. Iya, dan tadi juga udah gak ada turut mantra ya dari Wanzi ya. Dan posisinya emang sendirian JD kali ini berhasil keculik, jadi pertukarannya 1 untuk 1 sementara ini di menit yang ke-6. Cuma area bawah juga jadi jebol kali ini, dan Jetian kali ini return of Armaster-nya bakal langsung knock satu pemain, itu dia Zoe. Hilang begitu saja, masih ada Easy Boy mencoba untuk mendapatkan trade, dan itu dia berhasil didapatkan oleh Easy Boy. Dan Onyx udah mulai pelan-pelan bisa dibalikin keadaannya sama pemain-pemain dari Shadow Esports, udah mulai keculik satu-satu kali ini. Ada Honey Sweet Breeze yang di pop up sama Fadel mencoba untuk menahan Megumi di area mid. Iya. Kelihatannya ya, kayak main sendiri-sendiri tau gak sih Shadow nih? Iya, kayak P-nya udah sendiri, udah mulai gak percaya satu sama lain nih kayaknya. Enggak gitu, enggak. Cuma maksudnya kayak kelihatan pergerakannya sendiri-sendiri. Si Easy Boy jadi juga ikut sendiri karena Meguminya sibuk untuk rotasi kan. Cuma Megumi rotasi pun gak dapetin apa-apa gitu. Regency-nya langsung dibuka, outburst-nya juga miss, dua-duanya kena Lanling dan juga Arke teman-teman. Ada yang kena ya, dari arah Zhangfei gak kena, dari arah 19 juga gak kena. Aduh, teriak aja di sana. Dan kelihatan sendiri juga aku setuju sih, karena emang Zibo-nya gak banyak dijagain ya sama Megumi. Hajager juga entah kenapa emergency juga pun ya agak jauh aja dia, gak berani ngambil resiko. Dan menurut aku sayang banget ya, karena Megumi kan bawa smite kan. Yes. Masalahnya dia dari tadi tuh dia megangin rotasi, coba untuk ngambil apa river controlnya. Di sini dia megangin sungai kan. Cuma sayangnya dia tuh gak kayak nyolong musuh jungle dikit-dikit, tau gak? Biasa kan kalau aku bawa smite, aku bakal ngambil satu at least misalnya Armadillo atau mungkin Firebeak gitu kan. Aku colongnya gitu pakai smite. Jadi at least yang lagi nge-farm di jungle tersebut tuh nggak dapetin experience gampang gitu. Jadi klasit sama Jadi klasit, iya jadi klasit ke sama. Masalahnya Megumi dari tadi juga megangin map control nggak ngapa-ngapain juga gitu. Dan ketika dia ngasih informasi nih misalnya kayak oh dia lagi ngambil, misalnya Citian lagi ngambil Azure Golem, gak ada invasi yang bisa dilakukan juga sama pemain-pemain Shadow Esports. Jadi kayak agak sayang aja sih menurut aku. Iya kayak playstyle healer ya. Jadi kayak misalkan Zhangfei pakai heal. Jadi kayak cuma Cover soalnya. Iya jadi kayak cuma mata aja sebenarnya buat pemain-pemain Shadow Esports. Iya, buat server teman-teman karena nggak dibuka juga mapnya, nggak ada kombonya kali ini dari arah Becky. Network goldnya masih belum jauh sih teman-teman sih. Kalau misalkan mereka mau perangin di sini agak Ini nggak apa-apa. nggak bisa lah. Pakai outburst ya. Di Radiance dibuka juga bakal maju lagi. Keburu banyak. Dari Arrow dibuka juga masih ada Raging sih. Dibalas dengan outburst hampir saja. Masih ada satu buah exploiting juga yang keluar 19 half HP bakal dibalas lagi. Wanzi! Kayak satu point tiba-tiba udah ada juga seorang Wanzi di bagian belakang. Return to Armaster, GTN mengamuk masih ada double kill di tangan GTN tapi satu orang Frederica mencoba untuk meng-carry trade kill. Di belakang udah ada Starfire Hero lagi triple kill untuk GTN. Wow. Itu benar-benar satu buah flank yang bagus ya dari Wanzi karena terutamanya langsung kena karena 2. GTN juga udah siap untuk nge-backup dan 4 pemain langsung hilang dari Shadow Esports. Terlalu lama sih, jadi kelamaan kelamaan sih dari pemain-pemain Shadow Esports. Jadi bonyok duluan Megumi meskipun ada outburst ya ujung-ujungnya. Cuma masih ada flash yang dibuka tadi sama Fadel ketika dia coba untuk mengincar. Jadi memang jadi pertukaran. Cuma menurut aku timing dari Shadow terlalu kelamaan sih. Mereka gak mau perang duluan gitu ya. Terus gak ada yang bukain map si Wanzi-nya di belakang. Wanzi-nya udah nge-tem teman-teman di arah semak Azure Golem-nya Shadow Esports. Jadi posisinya gak kelihatan, dia punya flash juga langsung combo dengan Truth Mantra. Pada boy gerak sambil ngecekin semak juga, Brush udah bakal disapuin aja. Cuma Frederica aja yang main kali ini karena emang exploiting weakness-nya lumayan punya damage yang lumayan fatal ya teman-teman karena damage-nya besar banget. Dan sekarang udah gak ada shield lagi, udah enak. Pantasnya kita ngeliat lebih agresif. Ini! Oh iya! Udah gak ada shield bendera. Udah gak ada shield yang bendera. ngebuat mainnya jadi gak pasif, jumlah kill nambah teman-teman. Karena kemarin pas lagi patch bendera jujur, cuma
kiting doang kerjaannya karena shieldnya banyak banget. Iya, jadi harus main lebih ini ya, dapetin momentum yang pas. Karena kalau ada shield tuh jadi miss momentum biasanya. Bener, dan Cica tuh jadi susah banget buat main guys ketika ada shield. Meskipun masih bagus ya, sekarang udah gak ada shield. Yeay! Otomatis Cica bakal bagus banget karena Starfield Hero-nya gak ada yang bisa buat nulify lagi. Tyre berhasil diamankan di menit 10. Bakal langsung dimajuin lagi return to Armaster Rampage untuk GTN. Masih punya Starfield Hero double kill. Kemungkinan bisa penta ini. Karena dia bakal maju lagi, buka ketupat. Masih ada 1Z dengan 1 killnya. Satu pemain lagi, Pei. Itu Zway. Ternyata killnya dibagi-bagi. Bahkan ketupat udah kembali seperti tahun lalu. Kalau dipencet bakal ngasih efek heal. Betul, setelah dapetin objektif ke arah Tyrant atau Overlord ya kali ini. Dan sekarang dari Shadow mereka benar-benar bakal kehilangan game kedua sepertinya karena dari Onyx mereka udah fokus ke arah Crystal lagi-lagi. Armaster dibuka sama seorang GTN dan gak ngasih kesempatan untuk Shadow bisa membalaskan di game yang kedua 2-0 untuk Onyx Esports. Sepertinya. Ini sulit sih buat Shadow Esports ya, karena baru match pembuka langsung ketemu sama Onyx.